Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini hal yang paling banyak dibicarakan masyarakat ya di media sosial, khususnya YouTube, adalah kondisi krisis politik, krisis konstitusi, darurat politik di negeri kita, teman-teman, yang betul-betul sepertinya mengguncang seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Hingga pada puncaknya beberapa waktu yang lalu kemudian ada demo-demo daripada adik-adik mahasiswa, kemudian ada di situ para aktivis demokrasi dan civitas akademika. Nah, ini sungguh sesuatu yang sangat membanggakan kita semua, sungguh sesuatu yang mengharukan gitu kan. Karena kalau saya sendiri pribadi berpikir untuk masyarakat kita saat ini memang sepertinya kan memang sudah semuanya nyaris individualis gitu kan, acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi sebetulnya di sekeliling kita. Bahkan banyak generasi muda yang asik dengan media sosialnya masing-masing gitu kan, yang lebih banyak ngarahnya ke masalah hiburan ya teman-teman. Tapi kemarin saya betul-betul salut, saya betul-betul terharu gitu kan ketika kemudian melihat para adik-adik mahasiswa, aktivis demokrasi, dan juga para sivitas akademika yang kemudian meluangkan waktunya gitu kan di tengah cuaca yang luar biasa ekstrim panasnya gitu kan, turun kemudian untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi gitu kan, yang memang sebetulnya akan merupakan kesepakatan kita bersama gitu kan. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu sesuatu yang mengikat gitu kan, mengikat dan menjadi pedoman hukum. Dan yang kemudian kita lihat malah justru kemarin kan, kenapa saya prihatin, kenapa kemudian justru malah kemudian di DPR terjadi semacam penolakan yang kemudian akan mengadakan revisi daripada keputusan Mahkamah Konstitusi perihal tentang syarat persyaratan pencalonan kepala daerah di pilkada nanti ya, pilkada kepala daerah nanti. Yang jelas kalau kita lihat sebetulnya juga wakil-wakil kita sebetulnya nggak sepenuhnya kemudian mereka suka dengan adanya revisi undang-undang pilkada tersebut gitu kan. Tampak kemudian kan ketika akan ada sidang paripurna dari 500 lebih anggota DPR itu kan, yang hadir cuman sekitar 85 atau 87 orang gitu kan. Artinya memang kalau kemudian mereka itu nggak setuju gitu kan dengan adanya revisi, mereka nggak nampakkan secara nyata, nggak menampakkannya secara lahiriah, tapi kemudian dengan proses mereka nggak hadir dalam pada rencana rapat paripurna itu sebetulnya juga menggambarkan suasana kebatinan pada wakil-wakil rakyat yang memang ada di DPR gitu kan. Sejatinya wakil-wakil kita gitu kan sebetulnya juga hati nuraninya juga sepertinya terketuk gitu kan, bahwasanya saat ini memang kemudian sudah menjadi rahasia umum, ada kemudian yang namanya invisible hand, tangan-tangan yang tak terlihat yang sepertinya berusaha menggeser arah demokrasi di negeri kita agak berbelok gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan rahmat dan berkat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tentunya siapapun nggak bisa menahannya. Dan tampak kemudian pergerakan adik-adik mahasiswa, aktivis demokrasi, sivitas akademika ini secara bergelombang muncul di berbagai kota ya, nggak cuma di Jakarta, kemudian menyusul di Bandung, di Yogyakarta, Semarang, Malang, dan kemudian sampai di Palembang, Makassar. Semuanya ini menunjukkan bahwasanya penolakan terhadap pihak-pihak tertentu yang tidak terlihat, saya bilang invisible hand, yang berusaha kemudian untuk mengotak-atik demokrasi di negeri kita yang pada hakikatnya diperjuangkan oleh para bapak pendiri bangsa ini gitu kan, para pejuang Indonesia gitu kan, sebetulnya untuk rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat gitu kan, dan semuanya untuk kepentingan masyarakat gitu kan, masyarakat umum gitu kan, yang mana diutak-atik demi kepentingan kelompok, golongan, bahkan gitu kan banyak yang berpendapat demi kepentingan keluarga tertentu, segelintir orang gitu kan. Yang ini memang sudah keterlaluan sehingga kemudian memantik kemarahan daripada
masyarakat ya, yang dulunya juga cuek-cuek aja, yang tampaknya acuh tak acuh gitu kan, lama kelamaan juga terpantik kekesalannya gitu kan. Yang jelas alhamdulillah kemudian DPR kemudian membatalkan untuk revisi undang-undang pilkada ini ya, peraturan pilkada, yang mana kemudian sampai saat ini pun semua lapisan masyarakat Indonesia, utamanya para adik-adik mahasiswa gitu kan, aktivis demokrasi, sivitas akademika masih siaga untuk mengawal kan, karena memang masih ada beberapa waktu-waktu lagi yang jangan sampai kemudian timbul manuver kemudian kecolongan. Tapi yang jelas kita semua percaya, kita masih punya keyakinan, kepercayaan pada wakil-wakil kita di DPR gitu kan, bahwasanya hati mereka pun pastinya terketuk dan gak mau sebetulnya gitu kan, kalau kemudian demokrasi kita di negeri kita diutak-atik kemudian untuk kepentingan kelompok ataupun golongan atau segelintir orang-orang tertentu. Dan saya memang kemarin juga agak prihatin, agak sedih gitu kan, karena dari sekian banyak wakil rakyat yang sebetulnya mewakili masyarakat kita gitu kan, yang masih berdiri tegak untuk mengawal demokrasi di negeri kita, suka nggak suka gitu kan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu kan. Ini betul-betul saya salut untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang kokoh tangguh ya. Dan saya memang dulu mengamati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tuh dari zaman ketika saya masih ya, waktu itu zaman saya SMA ya, ketika kemudian lahir dengan susah payah, lahir dari pecahnya PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia yang kemudian pecah menjadi dua, satu Partai Demokrasi Indonesia versi Suryadi dan satunya lagi ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan versi Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kemudian pada waktu itu partai PDIP ini kan memang kemudian lahir di tengah penguasa waktu itu, pemerintah saat itu yang memang kemudian gak friendly dengan mereka gitu kan, sampai kemudian terjadi peristiwa tragis perebutan kantor DPP PDIP di Jakarta gitu kan, yang menimbulkan banyak korban jiwa. Dan dari fasenya itu kalau saya lihat memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu udah memang salah satu partai senior gitu kan, yang salah satu partai yang memang kemudian terlibat dalam proses reformasi di negeri kita dan melewati berbagai macam halangan dan rintangan dan tetap tegar sampai saat ini gitu kan. Suka nggak suka, walaupun mungkin dalam proses perjalanannya banyak oknum-oknum yang kemudian membuat buruk nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi secara umum saya salut ya. Kalau kita lihat kemarin ternyata dari sekian banyak wakil rakyat kita juga ada yang masih terang-terangan berani kemudian untuk mengawal demokrasi di negeri kita untuk jalan di relnya lagi gitu kan, di relnya yang benar gitu kan. Yang jelas saat ini pun saya yakin pasti kader-kader daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan peraturan pilkada yang baru ini bisa tampil semua di seluruh wilayah Indonesia. Dan saya berharap kemudian ya masyarakat lihatlah, buka matanya, kita lihat satu-satunya partai yang kemarin betul-betul masih tegak berdiri di tengah banyak hempasan gelombang angin ya, ujian gitu kan, untuk mengawal demokrasi di negeri kita ya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan tidak menutup hati kita untuk putusan kita yang lain gitu kan. Karena tampak ya sebetulnya banyak yang betul juga nggak setuju dengan revisi undang-undang pilkada. Yaitu kalau kita lihat dari 500 lebih anggota DPR yang hadir cuman 880-an orang gitu kan, sehingga batal kan gitu kan. Dan alhamdulillah kemudian sepertinya para wakil rakyat juga berontak hatinya, terketuk hatinya, kemudian saat ini mereka secara konsisten akan membatalkan revisi undang-undang pilkada, dan alhamdulillah mereka akan mengikuti daripada keputusan daripada Mahkamah Konstitusi tentang peraturan pilkada yang final dan sudah mengikat kan. Akhir kata kita tetap jangan sampai blunder untuk selalu mengawal terus gitu kan. Mungkin ada yang kemudian bisa turun di jalanan, tapi kita kalaupun nggak bisa paling nggak kita mengawal lewat media sosial, kita mengamati kan. Yang jelas kita semua berharap bahwasanya negeri ini bukan cuma milik kelompok tertentu, golongan tertentu, ataupun bahkan keluarga tertentu. Negeri ini dibangun oleh para pejuang, para pahlawan gitu kan,
meraih kemerdekaan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita kemudian kita kawal lagi jalannya demokrasi di negeri kita ini agar berjalan di relnya lagi gitu kan. Oke, itu aja teman-teman ya obrolan kita di malam hari ini. Ini suatu bentuk salah satu apresiasi saya gitu kan kepada adik-adik mahasiswa, kemudian juga para aktivis demokrasi dan sivitas akademika yang selalu tegak lurus dan selalu berjuang untuk mengawal demokrasi di negeri kita untuk berjalan di jalannya yang lurus. Oke, gitu teman-teman. Selamat malam, salam seduluran dari saya Pak Digun, channelnya Pak Digun. Semoga bermanfaat obrolan kita malam ini. Yuk, matur nuwun.